Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari subkelompok 1 akan memberikan sedikit analisis dan juga tanggapan mengenai pengamalan best practice dan juga bad practice pada lingkungan Kementerian ATR BPN. Untuk video yang pertama yaitu mengenai best practice. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat memegang mandat untuk menyelenggarakan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami bertekad selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Era digital telah di hadapan, tak terkecuali dalam layanan pertanahan. Beragam inovasi kami berikan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan. Komitmen kami memberikan layanan terbaik, menghadirkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak. Dalam hal pelayanan di BPN Jakarta Pusat ini, saya mengurus Roya yang saya pikir tadinya saya pikir ribet gitu. Karena saya baru pertama kali, nggak taunya setelah saya urus Roya ini prosesnya cepat. Alhamdulillah seluruh pegawai di sini pelayanannya baik. Saya nggak buat-buat ini. Harapan kedepannya ya dipertahankan dan kalau perlu ditingkatkan lagi. Sekarang saya dan kakak saya sudah mempunyai sertifikat dengan nama masing-masing. Ini berkat program pemerintah PTSL tahun 2017 saya mengikutinya dan alhamdulillah dengan program ini cita-cita saya terwujud dengan saya membuka usaha kos-kosan. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian ATR BPN yang sudah membantu proses dari awal saya membuat sertifikat ini, terutama PTSL Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita melakukan beberapa inovasi dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat. Yang pertama, inovasi yang kita lakukan adalah kita namakan Siminta, sistem pemindaian peta. Semua bidang tanah yang diukur itu kita berikan barcode. Barcode kita scan, kemudian akan memunculkan informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada sekarang, informasi letak bidang tanah. Tanpa masyarakat harus ke lokasi, kita tahu posisi bidang tanah ada di mana. Kemudian kita padukan kepada citra, sehingga existingnya pun akan ketahui secara pasti. Dalam rangka untuk menangani pengaduan, kita sudah membuat aplikasi yang kita namakan Sipengki, sistem pengaduan online. Jadi di loket itu ada barcode yang bisa di-scan, kemudian akan memunculkan apa yang jadi keluhan masyarakat, silakan tulis di situ. Apakah terkait dengan layanan, apa terkait dengan sumber daya manusia, apapun informasi yang itu, dan itu real time langsung terinformasikan kita melalui WhatsApp dan langsung kita tanggapi. Jakarta Pusat mempunyai visi dan misi khususnya ingin menjadikan kantor pertanahan adalah kantor yang modern, profesional, bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani.
Nah, video tadi merupakan pengamalan best practice yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat. Adapun tanggapan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Diah Anggoro. Perkenalkan, saya Diah Anggoro Putri, CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2022, Unit Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dari video yang sudah ditayangkan, menurut saya Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah menerapkan manajemen ASN dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik dibuktikan dengan melayani masyarakat dengan profesional dan ramah. Selain itu, inovasi dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah menerapkan Smart ASN dengan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital dan terus mengembangkan kemampuan dalam digital skill yang dipunyai, seperti adanya inovasi Siminta dan Sipengki. Untuk tanggapan yang kedua akan disampaikan oleh Mas Josia Siahaan. Hai, perkenalkan nama saya Josia Siahaan. Sini saya akan menanggapi video yang telah kita saksikan sebelumnya. Melalui video tersebut dapat diketahui bahwa manajemen ASN di Kantor Pertanahan Jakarta Pusat sudah sangat baik. Pegawai melayani cepat dan tanggap akan kebutuhan pemohon. Kinerja pegawai mampu mengubah pemikiran masyarakat yang menganggap pengurus data-data pertanahan membutuhkan waktu yang lama, berbelit-belit, dan harus membayar mahal menjadi singkat, mudah, cepat, dan bersih tanpa gratifikasi. Pegawai pun sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik dan kode perilaku. Melalui video tersebut, juga dapat kita ketahui bahwa Kantor Pertanahan Jakarta Pusat terus melakukan inovasi dan sudah mampu untuk beradaptasi dalam transformasi digital. Salah satunya yaitu dengan meluncurkan aplikasi Siminta, sistem pemindahan peta. Bidang-bidang tanah yang dahulu hanya tergambar di kertas, kini sudah diberikan barcode yang dapat memunculkan informasi letak bidang tanah. Sehingga masyarakat tidak perlu ke lokasi dan sistem sertifikat hak milik tidak dapat dipalsukan. Aplikasi lainnya sudah diterapkan yaitu Sipengki, sistem pengaduan online. Pengaduan yang sebelumnya dilakukan secara manual dan tertulis, kini setiap saat dapat diakses secara real time sehingga semua pengaduan terkumpul dan dapat dilakukan guna perbaikan ke depannya. Demikian, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan tanggapannya. Berlanjut ke video kedua, yaitu pengamalan best practice. Polda Metro Jaya menetapkan 30 tersangka mafia tanah. 13 orang diantaranya merupakan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers mafia tanah yang ditangani sejak tahun 2020, juga dihadiri para korban mafia tanah. Adapun peran pegawai BPN adalah membuat akun palsu pejabat BPN. Modus operandi dengan misalnya melakukan penyalahgunaan akun BPN RI pada sistem aplikasi KKP. Anak buah jadi tersangka mafia tanah, Menteri Agraria Kepala BPN Hadi Cahyanto secara tegas mengingatkan oknum BPN yang terlibat mafia tanah akan dipecat. Terus mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkup ATR BPN. Saudara-saudara, apabila terjadi pelanggaran, saya tidak segan-segan untuk segera mencopot proses hukum dan pecat. Nirina Zubir yang menjadi salah satu korban sindikat mafia tanah mengapresiasi pengungkapan para tersangka. Namun ia berharap para mafia tanah dapat dimiskinkan untuk memberikan efek jera. Adalah mereka-mereka yang sudah mengambil hak orang lain itu, ya kalau boleh dikatakan ya dimiskinkan karena mereka kan tidak punya hak dan sudah ketahuan melakukan kesalahan gitu. Ya udah. Dari total 30 tersangka yang diumumkan, 25 orang diantaranya telah ditahan pihak kepolisian. Selain pejabat dan pegawai BPN, penyidik juga menangkap 2 ASN pemerintah daerah, 2 kepala desa, seorang penyedia jasa perbankan, serta 12 orang masyarakat sipil. Tim Liputan Kompas TV. Nah, video tadi merupakan pengamalan best practice yang dilakukan oleh oknum mafia tanah. Adapun tanggapan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Marsita Dirawati Sidaputar.
Jika menggunakan sudut pandang mother nature atau lingkungan, kantor pertanahan memang rawan terjadi penyalahgunaan wewenang tugas dan fungsi. Namun, hal ini sama sekali tidak dapat dibenarkan. Kejadian ini dapat terjadi karena tidak adanya pengawasan dari pihak internal atau kantor pertanahan itu sendiri, sehingga ada celah bagi oknum-oknum tersebut untuk melakukan praktik mafia tanah. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan menerapkan hukuman yang lebih tegas kepada para pelaku, sehingga menimbulkan efek jera kepada oknum tersebut dan menghilangkan niat kepada para pegawai lain untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih. Adapun tanggapan yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Irya Suryaningsih. Halo, nama saya Ira Suryaningsih. Di sini saya akan mengomentari video best practice yang telah ditampilkan sebelumnya. Dalam video tersebut terlihat bahwa ada oknum ASN yang tidak menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya. Selain itu, dia juga tidak menjalankan core value ASN berakhlak dengan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara. Dia melakukan kecurangan untuk kepentingan dia sendiri. Selain itu, dia tidak menjalankan peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Masalah yang ia lakukan justru membuat ketidakharmonisan dan juga konflik di dalamnya. Citra BPN pun menjadi semakin jelek dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPN. Baik, terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Untuk yang terakhir, saya akan memberikan kesimpulan bahwa setiap ASN harus selalu bisa menanamkan manajemen ASN agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri, instansi maupun negara. Selalu berinovasi kreatif dengan transformasi digital, dengan tetap memperhatikan 4 kompetensi dalam literasi digital untuk menunjang pelayanan yang lebih baik supaya layanan pertanahan akan menjadi bermanfaat bagi kesejahteraan dan juga keamanan masyarakat. Terima kasih, sekian video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.